Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Komisi 3 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK dilakukan selama 2 hari oleh Komisi 3 DPR. Dari 10 calon pimpinan KPK, DPR akan memilih ada 5 nama yang menjabat sebagai pimpinan selama 5 tahun ke depan. Dan ke-10 calon pimpinan KPK juga menyampaikan pernyataannya ke Komisi 3 DPR. Berikut sedikit kiprah dan yang menjadi sorotan dan fit and proper test Capim KPK. Ada Agus Joko Pramono yang merupakan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Ahmad Alamsyah Saragih yang merupakan mantan anggota Ombudsman dan Ketua Komisi Informasi Pusat, Saudara. Agus Joko Pramono menyoroti aturan standar penghitungan kerugian ekonomi negara harus dibuat model dan standarisasi. Sementara Ahmad Alamsyah Saragih menyoroti soal kolaborasi KPK dengan Polri serta Kejaksaan. Kemudian ada nama Joko Purwanto, Saudara, yang merupakan mantan Kasubdit 2 Tipikor Barreskrim dan pernah jadi Kapolda Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Fitroh Rohhayanto yang pernah jadi Direktur Penuntutan KPK pada 2019 namun mundur pada 2023. Dalam fit and proper test, Joko Purwanto menyoroti lembaga anti rasuah hanya fokus menangani korupsi berskala besar dan strategis. Sementara Fitroh Rohcahyanto soal pengetatan penetapan tersangka demi memastikan penyidik benar dan memiliki alat bukti yang kuat, serta proses keadilan. Perlu adanya kepastian hukum dalam perkara KPK. Selanjutnya ada nama Ibnu Basuki Widodo yang merupakan mantan hakim di Pengadilan Tinggi Manado, mantan hakim di PN Jakarta Pusat. Ibnu juga pernah menjadi Humas PN Tipikor. Dan ada juga Ida Budiati yang merupakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ibnu ini menyoroti peningkatan pengawasan internal KPK dan penguatan secara internal demi meningkatkan kerjasama pimpinan dan seluruh jajaran KPK. Sementara Ida menyoroti peningkatan pengawasan internal, yakni peningkatan sinergitas dengan Dewas KPK untuk menghadapi tantangan persepsi negatif ke KPK. Calon pimpinan KPK lainnya ada Yohanes Tanak, sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPK dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, juga Sulawesi Tengah. Kemudian ada Michael Rolandi, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, dan saat mencalonkan masih jadi Komisaris Bank DKI, Saudara. Yohanes Tanak disorot soal meniadakan operasi tangkap tangan dan jabatan Ketua KPK. Sementara Michael soal LHKPN formalitas dengan menghadirkan aplikasi terkait korupsi untuk diterapkan di daerah. Juga ditanyai terkait kasus korupsi rumah DP 0 rupiah. Berikutnya, Saudara, ada nama Pungki Indarti yang kita tahu merupakan Komisioner Kompolnas periode 2020 hingga 2024, serta ada nama Setio Budianto yang pernah menjadi mantan Kapolda Sulawesi Utara, Direktur Penyidikan KPK. Saat ini masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian atau Kementan RI. Pungki, Saudara, menyebut soal integritas KPK terkait dengan krisis kepercayaan kepada KPK terjadi karena integritas para pimpinan ini bermasalah, juga soal pengembalian kerugian negara. Sementara Setio mendukung revisi 2 pasal Tipikor yang dinilai menuai polemik dan layak diuji materi ke MK. Juga soal meniadakan lift untuk atasan dan operasi tangkap tangan harus selektif. Hari ini, Saudara, fit and proper test terhadap pimpinan KPK masih akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niko Anggriawan di Kompleks DPR RI. Niko, selamat pagi Niko. Niko, dari ke-10 nama calon pimpinan KPK yang sudah tadi saya sebutkan, siapa sebenarnya calon yang paling terkuat mengemuka di Komisi 3 DPR RI untuk bisa dipilih sebagai Dewan Pengawas dan juga calon pimpinan KPK?
Ya, Adisti dan juga saudara, terkait dengan hal tersebut tentunya ini perlu pertimbangan dari Komisi 3 DPR nanti yang akan digelar rapat pleno pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun ada beberapa orang yang sempat menyita perhatian itu yakni dalam agenda fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar dari tanggal 18 hingga 20 November kemarin. Di antaranya ini adalah pernyataan dari salah satu calon pimpinan KPK yang bernama Johanis Tanak yang mengatakan bahwa dirinya apabila terpilih menjadi pimpinan KPK selama satu periode ke depan, yakni tahun 2024 hingga 2029, nantinya dirinya ini akan menghapus operasi tangkap tangan, yang mana operasi tangkap tangan sendiri ini sudah menjadi tradisi dari lembaga anti rasuah tersebut. Johanis Tanak menyatakan bahwa operasi tangkap tangan ini tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa bisa dibilang sebut KUHP ya. Lalu kemudian Johanis Tanak ini menyatakan bahwa seharusnya apabila diadakan operasi tangkap tangan, maka seketika itu juga harus ada tersangka dan juga langsung dilakukan penangkapan. Dan kemudian untuk Dewan Pengawas sendiri ada pernyataan yang menarik, yakni dari calon Dewan Pengawas yang bernama Gus Rizal, bahwa calon Dewan Pengawas Gus Rizal ini berpendapat atau setuju bahwa harus ada Dewan Pengawas KPK ini harus mempunyai kewenangan yang disegani oleh insan KPK, termasuk ketua KPK itu sendiri. Dan juga Gus Rizal ini setuju Undang-Undang KPK direvisi dengan penambahan kewenangan untuk Dewan Pengawas KPK. Dan untuk rencana dari hasil pengumuman fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK ini rencananya akan dilakukan hari ini. Itu berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni. Namun yang jelas pada hari ini, sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi sudah diberlangsungkan ini fit and proper test 3 calon Dewan Pengawas KPK yang setelah sebelumnya pada hari kemarin ini sudah diberlangsungkan 7 fit and proper test Dewan Pengawas KPK. Adapun setelah diadakan fit and proper test calon Dewan Pengawas KPK, nantinya Komisi 3 DPR ini langsung menggelar rapat pleno untuk menunjuk siapa 5 orang calon pimpinan KPK dan menunjuk 1 orang sebagai ketua KPK. Adapun berdasarkan pemutusan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pimpinan KPK ini, Komisi 3 DPR ini nantinya akan melibatkan seluruh fraksi yang mempertimbangkan hasil pemaparan gagasan dan juga visi misi yang disampaikan oleh calon pimpinan KPK untuk nantinya ditunjuk menjadi ketua KPK dan juga pimpinan KPK selama 1 periode mendatang. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana nanti hasilnya, siapa saja yang kemudian dipilih oleh Komisi 3 DPR RI untuk menduduki pimpinan KPK periode mendatang. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Kompleks Gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali, Niko.